8 tahun, saya di pertanian lapangan. Aku melihat sesosok tubuh melambai padaku. Saya penasaran untuk pergi dan melihat-lihat. Tapi dipeluk oleh sang paman dan bergegas pulang ke rumah. Begitu saya memasuki pintu, paman. Saya mengatakan sesuatu yang buruk kepada bibi saya. Ada monyet kuda di barat. Paman, apa yang baru saja saya lihat jelas seorang manusia. Dia melambai padaku. Itu bukan manusia. Itu monyet kuda. Dia memiliki kaki depan yang pendek. Tapi itu merobek lengan orang dan memakainya. Membuat gerakan melambai. Memikat orang mask. Terlalu keras. Ingatlah untuk berputar-putar dan bertanya kepada lelaki tua itu apa yang harus dilakukan. Takut menargetkan keponakan. Krisan sudah sore. Semua orang sudah bangun. Saya takut memasuki desa. Pergi ke kepala desa untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Tapi saya mengambil pisau dapur dari dapur dan keluar. Bibi membawaku kembali ke rumah. Saya bertanya kepada bibi saya apa itu monyet kuda. Bibi menjelaskan bahwa itu adalah monster dengan tubuh manusia. Tapi lebih kuat dari orang. Memberi makan pada otak. Semua rambut hitam dan tanpa fitur wajah. Ada retakan besar di wajah. Monyet kuda yang lebih tua bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Lalu kenapa dia mengincarku? Ups, dosa. Ketika kakekmu mencoba menyelamatkanmu. Pernah melukai wajah monyet kuda dengan pistol. Sekarang dia kembali, kakekmu sudah pergi. Aku takut. Aku mencari balas dendam padamu. Tan aku ketakutan. Tertegun karena bingung. Saya meyakinkan semua orang jangan takut. Aku akan mengirimmu ke kota besok untuk menemukan ayahmu. Monyet kuda takut tempat populer dan Anda akan baik-baik saja. Tepat setelah bibi selesai berbicara, saya tiba-tiba mendengar anjing di halaman. Membuat suara panik di pintu. Bibiku akan bangun sebentar lagi. Sudah sore, keluarga siap memasak makan malam. Sangat sedikit orang yang berkunjung. Dia berteriak ke halaman, siapa itu? Biaya gila, anak rhubarb. Tidak ada yang menjawab di luar pintu. Hanya menggedor pintu. Mungkinkah itu monyet kuda besar? Jangan menakiti dirimu sendiri. Selama orang terjaga dan hidup. Monyet kuda tidak berani memasuki desa. Tetapi bibi itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki intinya. Dia teriak lagi siapa? Beberapa anak muda dan orang tua saya sedang minum di rumah. Mari kita bicarakan besok. Setelah bibi saya mengatakan ini, ketukan di pintu berhenti. Kuning tua tidak lagi gila. Hanya tenggorokan yang memperingatkan dari waktu ke waktu. Tampaknya ada banyak peminjam untuk hal itu dan mereka pergi. Tapi aku tidak menunggu kami mengambil napas. Tiba-tiba aku mendengar dentuman dari atap. Suara benturan. Kedengarannya seperti seseorang berjalan di atap kita. Bibi dengan cepat bersembunyi dengan saya di lemari di rumah. Aku baru saja bersembunyi. Saya mendengar ubin dan jerami jatuh ke tanah. Dan kemudian sebuah objek berdebar. Suara melompat ke tanah. Rhubarb di luar pintu mulai sepi kembali. Ada suara di rumah. Ini seperti suara traktor bernapas. Udara dipenuhi dengan bau busuk yang menjijikkan. Seperti nyali ikan yang membuske. Lalu aku melihat melalui celah-celah di lemari. Saya melihat wajah menakutkan monyet kuda dengan jelas. Dan itulah momennya. Wajahnya menoleh ke lemari. Dan kemudian ada tawa bersemangat. Itu berdekak. Ini seperti menemukan sesuatu yang enak. Kami melihatnya perlahan mendekati kami. Tiba-tiba terdengar ledakan di luar rumah. Suara gong dan gendang. Ini lebih keras dan lebih keras dari malam tahun baru. Saya tidak menyangka Ratu akan mendengar suara seperti itu. Dia melompat ke atap dan melarikan diri. Setelah kami keluar dari lemari, sang paman pun masuki ke dalam rumah bersama rombongan keturunan. Orang-orang di desa sedang berbicara. Saya tidak menyangka monyet kuda begitu berani. Berani masuk ke rumah sebelum masuk kerja. Ada seorang pria tua bernama Lame Lee yang menasihati paman Lee. Monyet kuda ada di sini untuk keponakannya. Ayo bawa dia kembali ke kota. Bagaimana itu bisa bekerja sekarang? Hari mulai gelap. Dibutuhkan 1 jam untuk menangkap gerobak keledai di kota. Jika monyet kuda mengejar setengah jalan, itu berakhir. Paman saya berdiskusi dengan penduduk desa. Monyet kuda pasti akan datang malam ini. Sekarang kita hanya bisa membiarkan orang-orang menjaga rumah. Saya bisa baik-baik saja. Seorang pria dengan tangan besar dan pinggang bulat berkata, "Jangan khawatir, Paman. Kami tidak akan pergi malam ini, tetaplah di sini." 7 atau 8 pria besar tidak bisa membunuh monyet kuda. Si kakak berhenti sejenak dan monyet kuda tebu sangat pintar. Keponakan, bangkana berburu kakek yang cerdik dimakan oleh kera kudas. Bahkan Jen mungkin tidak membunuhnya. Setelah itu Lisa memberitahu semua orang bahwa pada malam hari, tidak peduli apa yang Anda dengar, Anda tidak boleh membuka pintu. Ada begitu banyak orang di ruangan itu sekarang. Seorang ratu tidak akan cukup bodoh untuk menerobos masuk. Satu-satunya cara untuk menggunakannya adalah dengan mengelabui orang keluar rumah. Tidak ada lampu jalan di pedesaan pada waktu itu. Begitu matahari terbenam di desa itu gelap. Keheningan setelah malam tiba. Kadang-kadang saya bisa mendengar beberapa paru-paru anjing di kejauhan. Semua orang berkumpul bersama merokok dan bermain kartu untuk menjaga semangat mereka. Tapi tunggu sampai setelah jam 4 pagi. Di luar masih sangat sepi. Monyet kuda tidak punya waktu untuk meraihnya sama sekali. Beberapa pria tidak tahan lagi. Dia bersandar di tempat tidur dan langsung tertidur. Bibiku bertanya pada pria tua itu, apakah monyet kuda tidak datang? Tidak ada kelumpuhan. Nama keluarga monyet kuda. Awasi saja. Harus dimakan di mulut malam itu. Setelah beberapa saat, aku hanya tidak bisa menahannya lagi dan mulai tidur siang. Ada gerakan tiba-tiba di luar rumah sakit. Dong-dong-dong adalah ketukan di pintu. Paman Wu duduk dengan cerdik. Mendorong orang-orang itu dan mengatakannya. Kerumunan, meraih alat-alat pertanian. Dengan gugup melihat ke pintu yang jauh. Ada beberapa ketukan lagi di pintu. Saya hanya mendengar seseorang berbicara di luar seperti bel. Itu nama pamanku.
Paman saya tersenggang. Siapa yang mau orang luar kembali ke tanah subur? Bibi saya bereaksi dan bertanya, apakah paman saya adalah kepala desa? Mereka mengirimi kami sepeda motor. Diaku menggerutkan kening saat ini. Titik ini adalah setengah jalan melalui pengiriman sepeda motor. Saya tidak melihat kepala desa di sore hari. Bagaimana dia tahu kami sedang terburu-buru menggunakan mobil? Paman berteriak lagi, apakah itu kepala desa? Setelah beberapa saat, tidak ada jawaban di luar pintu. Tepat ketika kita ragu, ada pembicaraan di luar lagi dan daftarnya jauh. Hosang berdiri, aku berkata untuk membawanya masuk dengan cepat. Terlalu berbahaya di luar. Lumpuh, Lee menggelengkan kepalanya. Aku tidak terdengar seperti suara manusia, jangan keluar. Keturunan itu bernama Wang Datu. Itu keponakan kecu kepala desa. Saya sedikit marah ketika saya mendengar itu. Apa maksudmu dengan itu? Kau akan membiarkan pamanku tinggal di luar? Ada monyet kuda besar di luar. Anda ingin dia dimakan, bukan? Kau dibilang apa? Kau dengar dia seperti kepala desa? Kau bodoh? Apakah Anda masih membenci paman saya? Apakah Anda mematahkan kaki Anda sejak awal? Subana Anda ingin menggemudi, jangan seret kami saat kau mati. Kata-kata bagus sulit dibujuk. Hantu sialan. Bibi saya juga khawatir ada monyet kuda di luar pintu. Kepala besar, jangan khawatir tentang itu. Itu tidak terdengar seperti kepala desa bagiku. Bibi, kenapa kamu bersama mereka? Aku bilang itu burung hantu malam. Saya tidak tahu kebajikan seperti apa yang dia miliki. Setelah mengatakan itu, Wang Datu membuka pintu. Langsung ke pintu halaman. Paman saya tidak yakin. Kalau kepala desa datang untuk mengantarkan sepeda motor, tinggalkan orang di luar, maka itu benar-benar dimakan. Tetapi bagaimana jika mau menabrak kepala desa dan membuka pintu dengan menggoda? Maka kelompok orang ini akan mati jika tidak mengatakannya. Setidaknya harus ada beberapa dengan lebih sedikit tangan dan lebih sedikit kaki. Teriakan dari Ricky. Tutup pintunya dengan cepat. Anak ini sedang terburu-buru untuk mati. Kami tidak dikubur bersamamu. Wang Datu berbalik dan memarahi lelaki tua itu. Ia mengangkat tangannya dan membuka pintu. Sekarang gerbang di halaman kehilangan garis pertahanannya. Berderit terbuka dalam gelap. Orang-orang di ruangan itu memegang sekop dengan erat. Suhu di dalam rumah meningkat secara signifikan. Ada cat air di jendela, tapi teriakan Wang Datu tidak muncul. Sebaliknya, suaranya yang bingung mengatakan bagaimana caranya. Masuk rumah, bukan potongan besar. Wang Datu mendorong sepeda motor ke dalam rumah. Dia berkata dengan tatapan sombong bahwa dia membuat keributan. Saya bilang itu paman saya. Anda tidak percaya itu. Sepeda motor tiba dan pergi. Bibi saya melihat bahwa itu memang sepeda motor kepala desa. Dia buru-buru bertanya kepada kepala desa. Apalagi yang bisa dilakukan Wang Datu saat dia membanting pintu. Aku disebut monyet kuda olehmu dan pergi. Mereka pergi tanpa menyapa. Jangan pernah melihat ke belakang. Paman saya menggangkat dahinya dan berkata, oh my, apa benar-benar salah menyalahkan kepala desa? Wajah Li Sueji agak jelek. Berjongkok di sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya merokok keringat. Kemudian Wang Datu berkata kepada pamannya. Sang putri berkata bahwa langit akan segera fajar. Ada sepeda motor sekarang. Saya dengan cepat mengirim keponakan kecil saya ke kota. Aku akan ke kantor polisi lagi. Bawa polisi kembali dan bunuh monyet kuda. Pergi sekarang. Saya akan kembali sebelum malam. Kepala besar ada benarnya. Saya tidak berpikir itu harus aman untuk menunggu langit benar-benar cerah. Biarkan kepala besar pergi dan temukan polisi lebih awal. Jadi Anda tidak mengatakan apa? Stop. Hanya ingin tahu. Setiap rumah tangga ada di desa kemarin sore. Matahari juga cerah. Popularitas berada di puncaknya. Tapi monyet kuda tidak hanya tidak takut tetapi juga masuk ke dalam rumah. Kenapa begitu? Sekarang gelap. Dia tidak berani datang. Semuanya benar-benar aneh.